Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama yang kami taati, wa khususan kepada Kiai Haji Imam Sibaweh, kepada yang terhormat Ketua Takmir Masjid Al-Azhar Duren, kepada yang terhormat Bapak Ketua KBIHU Masjid Besar Al-Azhar Duren, kepada yang terhormat Ibu-ibu pengurus peranan wanita KBI Masjid Besar Al-Azhar Duren, dan yang kami ta'zimi, yang kami hormati, para tamu rombongan dari Malang yang selalu dirahmati Allah. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita pada siang hari ini dapat bermuajahah dan bersilaturahmi di gedung KBIHU Masjid Besar Al-Azhar Duren. Alhamdulillah kita semua masih tetap dalam keadaan fi sihatin wa afiatin zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita, khususnya umat Islam. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tamu rombongan pengurus Muslimah Takmir Masjid NU Al-Kahfi Pandean Malang. Dengan ini kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di Masjid Besar Al-Azhar Duren, di gedung KBIHU Masjid Besar Al-Azhar Duren, dalam rangka kunjungan silaturahmi atau studi banding ngangsu kaweruh, katanya Abah Maksum tadi. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita yang perdana ini kita semua selalu dapat lindungan dan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu kami akan membawakan susunan acara di siang hari ini. 1. Pembukaan yang telah kami buka bersama. 2. Tawasul yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mami. 3. Abdul Hamid. Maaf. 4. Sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Duren. 4. Sambutan dari perwakilan dari pengurus Muslimah Takmir Masjid NU Al-Kahfi. 5. Sambutan 1 dari penasehat peranan wanita Masjid Besar Al-Azhar Duren. 2. Sambutan dari Ibu Ketua Peranan Wanita Masjid Besar Al-Azhar Duren. 6. Tanya jawab atau diskusi, dan nanti diakhiri dengan penutup doa. Mungkin itu yang kami sampaikan susunan acara di hari ini. Untuk selanjutnya yaitu tawasul yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Hamid. Kepada beliaunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hadinya waliguni sholifah liridha ta'ala bisyabat nafsiyah. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Iya. Sumailah Muassis NU Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa Warahmatullah wa Bisi Samsuri Yai As'ad Samsul Arifin Laul Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Sumailah Muassis Masjid Besar Al-Azhar Duren Mbah Kiai Haji Umar Tomo Al-Fatihah. Iya. Sumailah Muassis Gedung Yayasan Serbaguna Masjid Al-Azhar Bapak Haji Abdul Razak Harjo Pranoto Laul Fatihah. Yang terakhir untuk kita semua, mudah-mudahan pertemuan ini membawa rahmat dan berkah bagi kita semua. Al-Fatihah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Tulen. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Imam Sibaweh. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dumateng para kiai ingkang kula hormati, dumateng takmir Masjid NU Al-Kahfi Pandean Malang ingkang kula hormati beserta seluruh rombongan, dumateng para pengurus Yayasan Masjid Al-Azhar yang saya hormati, hadir di tengah kita Abah Haji Abdul Hamid. Ini adalah salah satu di antara pembina yayasan, wakil ketua. Kemudian ada Abah Mualimin, anggota pembina yayasan. Ada Mas Zainal Abidin, sekretaris yayasan. Ada Abah Alek Aminuddin, beliau adalah takmir bidang imaroh. Kemudian para ibu-ibu, ini ada dari pembina peran wanita, Bu Supinah, ini senior, sesepuh. Kemudian yang hadir sebagai pengurus peran wanita adalah wakil ketua, ada Bu Sekretaris Tasmina, karena ketuanya sedang ada acara keluarga, ada bendahara dan yang lain. Maaf yang untuk Remas enggak ada acara lain karena beliau penggemar sepak bola, sekarang sedang bertanding. Enggak bisa hadir di tengah kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, terima kasih atas kunjungannya. Jadi begitu surat masuk ke kami, ibu-ibu, dos pundi Pak Baweh diterima apa ora? Ya diterima, karena ini tamu. Tamu dan kami
dicontoni oleh Bapak Mami, senior kami, seneng diajak ngangsu kaweruh. Jadi selalu mencari mencari kreativitas baru dengan studi banding ke beberapa tempat. Pernah ke Blitar, pernah ke Mananamiro, pernah Lamongan, pernah ke Masjid Sabilillah, ke Masjid Agung Kota Malang dan lain sebagainya. Kami juga pernah dikunjungi dari rombongan Dewan Masjid dari Mojokerto. Jadi akhirnya ya pernah berkunjung, pernah juga dikunjungi. Para bapak, para ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Imam Sibaweh, di Masjid Besar Al-Azhar ini sebagai ketua yayasan. Jadi di masjid ini bentuknya pengurus sudah yayasan. Nah, yayasan itu di dalamnya struktur organisasi tentu takmir adalah bagian dari yayasan. Kemudian ada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Nah, sehingga struktur organisasinya beda dengan umumnya masjid-masjid biasa karena sudah berbentuk yayasan. Dan yayasan di sini sudah berbadan hukum, tanahnya, masjidnya, sertifikatnya wakaf sudah nazir badan hukum NU. Nah, jadi di sini seluruh pengurus mulai dari pembina, pengurus, khotib, imam, seluruh jajaran pengurus semuanya NU. Nah, jadi karena dulu sebelum dilantik sebagai pengurus, kita secara khusus sudah menghadirkan tutorial yang bertugas untuk mengkader, ada semacam PKPNU tapi khusus untuk Yayasan Masjid Besar. Semuanya wajib ikut. Kalau nggak ikut berarti nggak boleh jadi pengurus. Kemudian kami juga ditandai ada tulisan NU besar di sana itu. Jadi Abah Mami biasanya menyampaikan ishadu bi anni nahdiyin. Kami menyatakan berani siapa kita NU, begitu. Alhamdulillah. Jadi begitu karena dulu sejarahnya kan ya namanya masjid di pinggir jalan, ada aja yang mau masuk, ada aja yang mau dakwah dan lain sebagainya. Dengan itu maka kemudian kami sudah terang-terangan menyatakan diri sebagai Masjid Nahdlatul Ulama. Nah, karena di Malang ini kebetulan saya juga sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang. Ini juga ada kegiatan cara memakmurkan masjid keliling dari kecamatan ke kecamatan dengan subuh keliling. Subuh kelilingnya itu panitiane itu Dewan Masjid, kemudian pesertanya dan sekaligus resmi menjadi agenda bupati, sehingga Forkopimda hadir, tadi Pak Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Kajari, semua pegawai kepala dinas Kabupaten Malang hadir. Kalau enggak hadir ya di absen, ada sanksinya. Dan besok pagi itu acaranya di Masjid Agung Kepanjen yang akan dihadiri Bu Gubernur, Bu Khofifah bersama Pangdam untuk suling yang ke-16. Ini karena apa? Karena kami prihatin masjid di Malang itu wis jumlahnya 2.628. Jumlah musola lebih 13.000. Sing jamaah mek tuwitik, masjid api-api. Kira-kira justru orang Malang itu wong kutha biasanya sregep jamaah. Jadi keprihatinan kami itu akhirnya para pejabat itu kita paksa untuk nyontoni sembahyang. Karena kalau tidak hadir kena sanksi, ada BAP, berita acara pemeriksaan. Nah ini maunya
akan Malang dijadikan percontohan se-Indonesia, itu rencananya begitu. Jadi besok 5.000, alhamdulillah saya banyak teman ono sing kelompok golongannya apa? Klinik-klinik, ada 64 klinik dan rumah sakit itu semangat memberikan pengobatan gratis. Para pengusaha yang tadi nelpon ke saya siap bantu Yai, bantu apa? Bantu minyak goreng, yang satu itu ada 1.000 bungkus. Tadi yang barusan saya siap 100, nanti di setiap kali titik itu siap begitu. Dan semua dikasih sarapan setiap minggu, ngapunten. Ini kami juga di Masjid Al-Azhar juga masih prihatin. Lek Jumatan kebek, tapi kepingin koyo di Mekah. Lek sembahyang subuh iku akeh gitu loh. Nah ini Abah Mami ini adalah senior kami yang terus mendampingi, Bu Supinah terus mendampingi. Pokoknya kurang ono suarane wong ngaji nih, minggu isu Bu Supinah langsung kirim nasi kotak biasanya Bu Supinah. Nah ini saya Mary, beliau ini sak keluarga podo seneng ngurmati masjid. Aneh dulu kalau rapat NU di kecamatan di MWC NU itu senengannya Abah Mami sing diceritakno masjid. Sampai saya itu Mary lapo sing diomongno kok masjid ae. Akhirnya kami malah ketularan. Tidak gitu. Selanjutnya tentang Masjid Besar Al-Azhar. Jadi strukturnya sudah bentuk yayasan, sudah berbadan hukum dan monggo ditampilkan Mas Ibut mana? Keluar Mas Ibut. Jadi Mas Wajar tolong profil masjid. Nah ini Masjid Al-Azhar ini ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Malang untuk lomba masjid tingkat Jawa Timur di bidang manajemen. Nah, kami juga yang mengusulkan masjid Kota Turen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang menjadi pusat pengembangan kawasan strategis berbasis ekonomi dan pendidikan. Dari Pasar Turen, kurang lebih 800 meter ke arah timur kita akan menjumpai sebuah masjid tertua di Malang Selatan. Masjid yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 73 ini merupakan masjid yang menjadi awal peradaban Islam di Kecamatan Turen. Masjid Akbar kalah. Sejak zaman penjajahan Belanda telah berdiri bangunan Masjid Besar Al-Azhar di atas sebidang tanah seluas 1.312 meter persegi yang diwakafkan oleh Bapak Haji Umar Tomo. Selanjutnya, berdasarkan surat permohonan Bapak Kiai Haji Muhammad Qasim, cucu dari Bapak Haji Umar Tomo tertanggal 20 Desember 1960, Direktorat Agraria Kabupaten Malang pada tanggal 19 Februari 1976 mengeluarkan surat keterangan wakaf tanah tersebut untuk pengembangan masjid. Sekolahan, masjid ini dibangun sekitar tahun 1875 oleh seorang yang bergelar penghulu atau pemimpin peradilan agama. Beliau adalah Haji Umar Tomo, putra dari Surowijoyo yang pernah menjabat sebagai Bupati Malang dan Bupati Bangil sekitar awal abad 19 Masehi. Peran wanitanya maju, bukan karena saya sebagai yayasan Haji Umar Tomo berinovasi musola tersebut menjadi masjid atas perintah Bupati Malang kala itu. Di sini istilahnya peran dalam perkembangan selanjutnya, mungkin di masjid lain ada tersebut si muslimah dihibahkan ke masyarakat untuk dijaga dan dirawat. Di samping sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai sarana syiar Islam di kota Turen. Nama masjid waktu itu masih belum Al-Azhar. Masyarakat biasa menyebutnya dengan Masjid Turen saja. Sehingga setelah pembangunan ini, pengurus masjid sepakat mengganti nama dengan Al-Azhar yang berarti bunga dengan harapan nantinya bisa berkembang. Itu pengurusnya campur.
Pada tanggal 29 November 1990, bentuklah Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Turen dengan akte notaris nomor 355. Sejak saat itu, pengelolaan Masjid Al-Azhar dilaksanakan secara profesional. Penghargaan tertinggi telah diberikan pada Masjid Besar Al-Azhar Turen oleh Bupati Malang sebagai terbaik pertama Masjid Awad kategori Masjid Besar tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Haji Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat atas pengundarannya Radio Al-Azhar 94,4 FM. Semoga menjadi media informasi Islami yang berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Kecamatan Turen dan sekitarnya. Semoga selalu jaya di udara dan manfaat di bumi Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Besar Al-Azhar Turen hingga saat ini menjadi pusat persinggahan para musafir yang datang untuk beribadah. Untuk mendukung seluruh kegiatan, Masjid Besar Al-Azhar Turen telah melengkapi kepengurusan Yayasan Masjid dengan membentuk ketakmiran, peranan wanita, KBIHU, Ormas, dan bidang pembangunan yang diisi oleh orang-orang profesional dan berkomitmen untuk memakmurkan masjid. Di Masjid Besar Al-Azhar Turen ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, diantaranya ada perpustakaan, wifi, dan kopi gratis yang diberikan kepada para jemaah, adanya tempat kamar mandi dan fasilitas wudhu yang nyaman dan bersih, tentunya akan memberikan rasa nyaman bagi para jemaah. Tidak hanya itu, Masjid Besar Al-Azhar Turen telah memiliki lahan parkir yang sangat luas yang dilengkapi dengan CCTV sehingga memberikan rasa aman saat beribadah. Dalam rangka syiar dan memakmurkan masjid serta meningkatkan keimanan, ketakwaan dan rohaniyah kepada Allah Subhanahu wa taala, Masjid Besar Al-Azhar Turen melakukan kegiatan ibadah sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih, majelis taklim, istighosah, tadarus serta kajian Al-Quran dan hadis, zikir, kegiatan manasik haji dan umroh, peringatan Hari Besar Islam, siaran radio, streaming YouTube, dan seterusnya. Dalam menjalin hubungan dengan warga sekitar, Masjid Besar Al-Azhar Turen mengadakan kegiatan rutin berupa santunan anak yatim, warga duafa dan fakir miskin, pelayanan akad nikah, dan persewaan gedung. Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, segenap pengurus dan alim ulama Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Turen siap meneruskan perjuangan Kiai Haji Umar Kumu dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang berpegang teguh pada ajaran Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Kecamatan Turen dan sekitarnya. Selatan. Masjid Besar Al-Azhar Turen ini jamaah masa Covid yang berjarak itu dalam masjid yang tiangnya niru-niru di Medina. Ya. Ini ya Ramadan Khotib, Katib Suriah PWNU Jawa Timur. Nah, itu tadi jamaah KBI Al-Azhar. Dalam menjalin hubungan dengan warga sekitar, Masjid Besar Al-Azhar Turen mengadakan kegiatan rutin berupa santunan anak yatim, santunan oleh ibu-ibu peran wanita, layanan akad nikah, dan persewaan gedung. Ya. Selain itu, gedung ini juga disewakan untuk resepsi pernikahan. Mulai pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan sahur bersama. Sahur bersama yang hadir antara 200 sampai 350. Ini ada kartu tanda jamaah yang disediakan Masjid Besar Al-Azhar Turen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Masjid Besar Al-Azhar Turen akan menerbitkan kartu tanda anggota jamaah masjid dengan harapan
bahwa pemilik kartu ini akan sregep melaksanakan ibadah di masjid dan insya Allah akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Masjid Al-Azhar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, segenap pengurus dan alim ulama Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Turen siap meneruskan perjuangan Kiai Haji Umar Kumu dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang berpegang teguh pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di Kecamatan Turen dan sekitarnya. Alhamdulillah, itu sekilas profil Masjid Besar Al-Azhar. Jadi petugas yang bagian live streaming ini akhirnya ibu-ibu walaupun tidak hadir di masjid saat Jumatan akhirnya kan juga bisa mengikuti dari rumah. Juga ada event pengajian yang besar, ada Gus Kausar, ada Gus siapa itu nanti kemudian di tim kami hadir di lokasi untuk melaksanakan live streaming. Terima kasih. Barangkali itu nanti tentang peran wanita akan disampaikan langsung oleh pengurus peran wanita, dan selanjutnya nanti di akhir acara panjenengan kami beri kesempatan untuk dialog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Kiai Haji Amin Sibaweh yang telah menjelaskan secara keseluruhan. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan pengurus muslimah Masjid NU Al-Kafi kepada yang mewakili, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para bapak kiai, ibu nyai, kepada yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Besar Al-Azhar Turen, kepada yang terhormat Ketua KPIH Al-Azhar Turen Malang, kepada seluruh pengurus takmir dan seluruh pengurus peranan wanita Masjid Al-Azhar Turen, saudara-saudara kami, rombongan dari Masjid NU Al-Kahfi Pandean Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, matur nuwun sanget atas segala sambutan mulai dari kami datang tadi. Alhamdulillah saya berada di mulai halaman tadi itu sudah merasakan hawa yang berbeda, seger banget ya. Karena memang berbeda dari kondisi di Malang sana, jadi saya merasakan lebih seger, alhamdulillah. Kemudian kalau di banner itu tertulis silaturahim dan studi banding,
Jadi kami datang ke sini itu adalah silaturahim, bukan studi banding. Kalau studi banding itu kami kok merasa yang dibandingkan itu apa? Gitu. Yang dibandingkan apa? Kalau mungkin dari kegiatan ibu-ibu di sini, takmir di sini, itu mungkin bisa dianukan. Kalau kami, yang saya bandingkan itu apa? Wong kami masih baru terbentuk. Kira-kira kalau tidak salah Juli ya, Juli kemarin. Jadi kami di sini ya bukan studi banding tapi silaturahim gitu nggih. Silaturahim ya sekaligus ta'aruf kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sini semua. Kemudian ya istilahnya apa ya? Ngangsu kaweruh ya. Seperti disampaikan bapak-bapak tadi ngangsu kaweruh. Jadi kami memang masih belum apa-apa. Kalau mungkin dibandingkan diibaratkan manusia itu masih merangkak. Masih baru merangkak, belum bisa berdiri, belum bisa jalan, masih merangkak. Namun insya Allah dengan semangat dari ini teman-teman saya yang masih muda-muda, ini saya sendiri yang masih muda Bu, yang paling muda, makanya ini teman-teman saya itu orang-orang berkompeten semua, pada sibuk semua, saya sendiri yang nganggur. Oleh karena itu saya ditunjuk sebagai ketuanya, mungkin seperti itu. Di samping ngangsu kaweruh, kami ingin sekali menimba pengalaman. Mungkin ibu-ibu nanti bisa cerita pengalaman bagaimana kegiatan di sini, program-programnya, kemudian bagaimana cara menarik masyarakat agar mau memakmurkan, agar mau diajak memakmurkan masjid. Nah, itu yang penting. Kenapa? Karena di era digitalisasi sekarang ini itu apa ya? Khususnya untuk anak-anak muda itu memang agak sulit, Bu. Iya. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu itu di ini gap, apa katanya Ustadz siapa itu setan gepeng itu. Nah kemudian mungkin bisa diceritakan nanti sejarah adanya peranan wanita kok sampai semakmur ini, sejarahnya bagaimana. Mungkin di sana nanti kan ada, pasti ada lika-liku bagaimana sejarahnya itu. Mungkin dalam langkah pertama itu mungkin ngajak orang saja sulit, mungkin seperti itu. Oke. Jadi kami ingin sekali mendengar, ingin sekali menimba ilmu dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Oke. Kalau tadi yang dipampangkan di slide tadi itu saya lihat sudah ada apa namanya, ada meraih award dari tingkat kabupaten. Nah, ada macam-macam kegiatan, ada pencak silat, macam-macam. Cuma kalau di sini itu kan mau maju, mau mundur, mau ke kanan, mau ke kiri kan masih bebas. Okay? Kalau di saya itu mau ke timur sudah nggak bisa, ke barat nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke kiri juga nggak bisa. Ke atas alhamdulillah ada harapan. Okay. Ya namun meskipun keterbatasan tempat, insya Allah yang kita utamakan itu bukan keluasan tempat, tapi bagaimana kita itu memakmurkan masjid. Ya. Sekaligus kami mohon maaf barangkali dari kami khususnya ibu-ibu itu ada banyak kekurangan, misalnya ada tutur kata atau yang lain-lain, kami sebelumnya mohon maaf. Karena kami ya gini, apa sifatnya, apa ya, sebetulnya tadi mau datang orang 8 ya, namun yang satu izin karena ada undangan manten. Yang kemarin juga izin ada yang kegiatan muslimah di
cabang. Jadi ya memang gimana ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan itu kami ini ditunjuk. Jadi ya semoga Allah memberikan peluang gitu. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan nanti apa yang saya harapkan, apa yang kita harapkan bersama itu nanti bisa kita ambil di sini. Selanjutnya semuanya semoga membawa manfaat dan berkah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dari Ibu ngapunten dereng perkenalan dan sewu dereng perkenalan asmanipun Ibu Hajah Nur Aini inggih matur nuwun. Kula piyambak kula perkenalkan inggih satu persatu dari ibu-ibu peranan wanita Masjid Besar Al Azhar Tulen. Dari timur ini Ibu Hajah Supinah Nasiroh selaku pembina peranan wanita Masjid Besar Al Azhar Tulen. Nomor 2 di sampingnya Ibu Hajah Ninil Suroyah selaku sekretaris peranan wanita Masjid Besar Al Azhar Tulen. Selanjutnya Ibu Hajah Tasminah selaku sekretaris 1 Masjid Besar peranan wanita Masjid Besar Al Azhar Tulen, dan Ibu Hajah Eni Harjo selaku si bendahara Masjid Peranan Wanita Masjid Besar Al Azhar Tulen, dan Ibu Hajah Yun Abdul Hamid selaku bendahara 2 dari Peranan Wanita Masjid Besar Al Azhar Tulen, dan saya sendiri Ibu Umi Gulsum selaku seksi ibadah pendidikan, ya enggak tahu itu. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami perkenalkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, mudah-mudahan terbentuknya peranan wanita atau muslimah Masjid NU Al-Kahfi menjadi organisasi yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu penasehat atau ya Ibu pembina, dalam hal ini sekilas untuk menyampaikan sekilas sejarah berdirinya peranan wanita Masjid Besar Al Azhar Tulen. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Supinah Nasiroh. Kepada beliaunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang setengah sore ini Alhamdulillah kita bisa bersama-sama mengikuti acara silaturahmi antara pengurus besar Masjid Al-Kahfi Malang dengan pengurus Yayasan Masjid Al Azhar Tulen. Semoga pertemuan ini membawa barokah dan berkah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid Besar Al Azhar Tulen, Ketua KBIH, Ketua Remas, ibu-ibu pengurus peran wanita, serta para hadirin yang kami hormati. Perkenankanlah kami mewakili ibu-ibu peran wanita yang ada di Masjid Al Azhar Tulen ini akan menceritakan sejarah berdirinya peran wanita yang insya Allah ini akan ulang tahun yang ke-25. Jadi nanti bulan insya Allah ini bulan puasa. Bulan puasa itu berumur insya Allah 25 tahun. Pada waktu itu tahun 1985
97 Masjid Al-Azhar ini bukan tidak seperti ini, masih kuno, masjid kecil. Tapi dikunjungi oleh Bapak Bupati Kabupaten Malang, yaitu Bapak Haji Abdul Hamid. Jadi bukan Abdul Hamid ini, Bapak Bupati Abdul Hamid. Kalau ini Hamid, nah, kalau itu Hamid, itu bupati saya. Insya Allah dulu kami mengabdi juga, anak buahnya Pak Bupati, bapaknya anaknya bertugas di Kecamatan Kasebon dan Kecamatan Gedangan, anak buahnya. Itu sejarahnya. Jadi kalau sampai sekarang ini sudah berumur 25 tahun. Dan insya Allah yang ada peran wanita se-Kabupaten Malang hanya di Masjid Al-Azhar Duren. Itu disampaikan oleh Bapak Bupati yang baru ini. Dia menyampaikan ke waktu mengadakan yaitu subuh keliling yang pertama di sini ditempati oleh Kabupaten Malang. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dulu kan zaman bagaimana ya, 25 yang tahun itu situasinya masyarakat juga tidak seperti sekarang. Kalau dulu itu waktu saya masih kecil itu di kalangan masyarakat itu di antara tidak di kota-kota, tapi kelihatan kata-kata. Ada yang golongan Muslim, golongan intelek itu namanya piyayi kalau di sini itu. Lalu seperti orang pasaran itu masyarakat biasa. Jadi Masjid Al-Azhar Duren itu dulunya itu yang ikut jamaah hanya sekitar Masjid Al-Azhar Duren saja. Dengan adanya dibentuk kerabat Pak Bupati yang mana didampingi oleh Ibu Bupati, otomatis Ibu Camat berusaha untuk menyambut kedatangan beliau beserta PKK. Akhirnya Ibu Camat mendatangi Masjid Al-Azhar bersama ibu-ibu untuk menghormati kedatangan beliau mengadakan yaitu buka puasa bersama. Merekrut ibu-ibu yang ada ikut di jamaah itu dengan teman-teman beliau, karena beliau itu Bu Camat juga ibu guru, banyaklah teman-temannya itu untuk mengikuti kegiatan di masjid waktu kunjungan Pak Bupati. Dengan itu Pak Bupati dawuh, dek niki guru di sini itu belum ada ya, ibu-ibu pengurus wanita, belum. Sudah sekarang saya dirikan. Mulai sekarang saya dirikan, dinamakan peran wanita. Tidak ada peran wanita Al-Azhar Duren gitu. Jadi belum besar, masjidnya masih kecil, jadi tidak ada besarnya. Kalau sekarang peran wanita Masjid Al-Azhar Duren, Masjid Besar Al-Azhar Duren kalau sekarang. Lah sejarah itu akhirnya dikarenakan adanya dibentuk peran wanita, otomatis Bu Camat itu akhirnya mengadakan kegiatan bulanan untuk merekrut dan untuk memakmurkan masjid itu. Makanya diadakan pertemuan rutin Anjang Sana. Akhirnya dengan adanya pertemuan terus berkembang, akhirnya peran wanita dapat berkembang dengan baik. Beberapa tahun yang lalu beliau pindah, lalu diganti oleh Ibu Ketua, juga Ibu Kepala Guru Sekolah. Jadi di sini itu insya Allah ya, kepengurusannya itu selain dari warga muslimat, NU, juga tokoh-tokoh masyarakat ibu-ibu yang luar, terutama banyak dari kalangan pendidik. Dari dulu sampai sekarang. Jadi anak cucu beliau itu mengikuti jejak leluhurnya yang telah mengikuti kegiatan di Masjid Al-Azhar Duren. Jadi tujuan peran wanita yaitu pertama, ingin bersama-sama dengan semua bidang yang ada di Al-Azhar. Al-Azhar itu bidang yayasan terdiri dari beberapa bidang. 1 bidang takmir masjid, 2 bidang KBIH, 3 bidang peran wanita, 4 bidang remas, 5 bidang pembangunan. Jadi komitmennya peran wanita yaitu ingin memakmurkan masjid, yaitu ibadah dan di bidang sosial.
Jadi di bidang sosial, makanya dari itu setiap ada peringatan hari besar Islam, dulu loh peran wanita itu tampil. Saya nggak sombong, soalnya saya setelah dari itu saya juga menjabat 2 kali ketua peran wanita. Jadi yang terutama yang mengadakan kegiatan yang sifatnya itu keluar, itu paling berani peran wanita di antara semua bidang. Jadi hari besar Islam, terutamanya Maulud Nabi, kita bersama-sama dengan kepengurusannya itu, dengan warga masyarakat yang berpartisipasi kepada kita ajak bersama-sama untuk mengadakan peringatan Maulud Nabi di gedung Al-Azhar Turen, di Masjid Al-Azhar Turen, disertai dengan khitanan massal. Jadi khitanan massal itu peran wanita berdiri 25 tahun, insya Allah sudah berjalan, sudah 17 kali khitanan massal tiap tahunnya. Bertambah. Alhamdulillah kemarin itu kita diajak dengan bekerjasama dengan Kiai Haji Yusuf Abdurrahman dari Kabupaten Malang, itu yang terkenal menghitan anak seluruh Indonesia. Kita alhamdulillah bisa menghitankan anak 81 orang anak kemarin itu. Jadi itulah yang dalam rangka kebaktian sosial kepada kami. Lalu yang kedua kalinya, peran wanita di dalam kegiatan kerjasama dengan bidang KBIH, dari dulu selalu membantu kegiatan KBIH dalam melaksanakan manasik. Jadi KBIH mengajak peran wanita untuk bersama-sama menangani yaitu manasik. Ibu-ibu peran wanita disuruh membuatkan kue, memberi hidangan, lalu membantu untuk pelaksanaan manasik, membantu untuk memberi bantuan kepada ibu-ibu jamaah untuk mengenakan pakaian ihram secara benar dan baik. Itu dari tuntunan bersama dengan para kiai. Lalu jamaah haji itu terdiri dari beberapa kecamatan. Kita kalau jamaah haji itu mau berangkat haji, kita bersama-sama ajang sana ke rumahnya para calon jemaah haji. Kita datang ke sana untuk memberikan doa sekaligus mengatur koper barang apa yang akan dibawa ke tempat ibadah ke tanah suci. Setelah pulang, kami bersama-sama datang lagi ke sana minta doa sekaligus mengundang akan mengadakan yaitu peringatan tahun baru Hijriah, santunan anak yatim piatu beserta haji baru, dan kita ajak sana ke sana mengajak bersama-sama untuk mengadakan santunan anak yatim piatu. Jadi tiap tahun kita itu bertambah kalau memberi santunan anak yatim piatu itu rata-rata tiap tahun itu 400 anak dan ibu du'afah. Dan anaknya itu kita ambil juga selain dari Kelurahan Turen, kita ambil dari sekolahan-sekolahan yang ada di sekitar Kelurahan Turen. Jadi 400 itu 200 du'afah, 200 anak yatim piatu. Berjalan dari tahun 2000 sampai sekarang. Hanya vakum waktu pandemik itu. Kemarin juga kita juga melaksanakan kegiatan penyambutan haji baru dan santunan anak yatim piatu. Lalu dalam rangka Nuzulul Quran, kami juga bekerja sama dengan takmir masjid, yaitu mengadakan peringatan Nuzulul Quran sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim piatu juga di situ dan ibu du'afah. Demikian itulah kegiatan peran wanita Al-Azhar Turen. Jadi yang intinya kami itu bergerak secara ikhlas, lalu secara ibadah ikhlas untuk memakmurkan kemajuan masjid, minta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekedar yang bisa kami sampaikan.
kegiatan peran wanita masjid. Dan ada lagi yaitu tiap Senin Pahing, ibu-ibu pengurus peran wanita itu mengajak semua pengurus tahlil tiap-tiap RW. Jadi Kelurahan Duren RW-nya 21, akhirnya ibu-ibu tiap RW itu kita ajak bersama-sama mengaji Senin Pahing, tiap Senin Pahing yang diisi oleh para kiai dan ibu nyai. Itu ibu-ibu yang kami hormati dan bapak-bapak. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kita terdiri dari bidangnya Yayasan Masjid Al-Azhar Duren selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Masjid Al-Azhar Duren dan selalu saling mendukung. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Hajah Supinah Nasiroh yang selaku penasehat dari peranan wanita Masjid Besar Al-Azhar Duren. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian atau pemaparan kegiatan yang belum disampaikan oleh Ibu Hajah Supinah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Tasminah. Kepada beliaunya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para yai, yang kami juga taati, yang kami hormati pengurus Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Duren yang dalam hal ini diketuai oleh Bapak Kiai Haji Sibaweh, yang kami hormati pula ibu-ibu peran wanita, pengurus peran wanita, dan kami hormati ibu bapak dari jamaah Masjid NU Al-Kahfi Pandian Malang. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dipertemukan yaitu dalam rangka studi banding, silaturahim dan studi banding. Namun sebelumnya marilah sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami kalau melihat dari surat dari Bapak Ibu itu intinya studi banding. Sama Bu, saya juga merasa gak enak ya. Sepertinya kalau studi banding itu kami sudah melebihi atau sudah lebih bagus. Namun yang tepat setuju kami dengan istilahnya silaturahim. Kemudian yang hadir pada hari ini ada salah satu anak kami, murid kami, yaitu Bapak Maksum. Ini dulu adalah murid kami di SMK Negeri 1 Duren. Sekarang ketemu lagi, Pak Maksum, anak saya, anak yang ganteng, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini memang kalau peran wanita itu urusannya emak-emak ya, Bapak Ibu. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Supinah tadi selaku penasehat itu sudah cukup banyak. Saya nanti hanya menambahi saja, yaitulah sejarah dan kegiatan dari peran wanita. Namun sebelumnya kami mohon maaf, ketuanya itu sebetulnya adalah Ibu Dr. Anda Darwati, dulu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, pindah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, yang sekarang berhalangan karena ada kegiatan manten di saudaranya di Surabaya. Itu kami mewakili.
Jadi kami sekretarisnya Bu Darwati. Jadi perlu kami sampaikan sekali lagi, sebetulnya kegiatan peran wanita ini sudah dilaksanakan oleh ibu-ibu di sana, di Pandian sana. Namun mungkin belum ada wadahnya. Nah, sebentar lagi atau sudah terbentuk ya Ibu ya, wadahnya peran wanita. Kegiatan kami antara lain, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wajah Subina, yang rutin itu pertemuan, rutin setiap bulan. Dengan cara bergantian. Jadi bergiliran, yang siapa yang dapat arisan, yaitulah yang ketempatan. Tapi untuk tempat ini dulunya memang Anjang sana di rumah masing-masing. Terus dengan adanya COVID itu kemarin, akhirnya dirubah tempatnya di sini, di kantor yayasan sini. Jadi yang rumahnya agak jauh ya jajannya diboyong ke sini, ya itu. Jadi sekarang pertemuan rutinnya itu tetap di sini. Tanggalnya berapa? Tergantung kesiapan dari yang punya hajat, ya itu. Untuk pertemuan rutin, apa yang dibahas? Banyak Bu ternyata. Antara lain juga bagaimana caranya memakmurkan masjid, bagaimana untuk memperingati mungkin ada hari-hari besar agama. Ini banyak sekali. Nah ini juga mengacu ke hasil rapat dari yayasan. Jadi hasil rapat yayasan kita sampaikan ke rapat rutin itu. Kemudian Senin Pahing, rutinnya setiap Senin Pahing, tanggalnya juga enggak mesti Bu. Jadi kadang-kadang tanggal bisa tanggal 3, kemarin tanggal berapa? 7 ya. Pokoknya ada tulisannya Senin Pahing, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan pengajian. Waktunya jam 1, paling lambat setengah 2 siang. Kemudian isinya apa untuk pengajian itu bisa tahlil, bisa baca yasin, gantian mungkin setiap bulan. Jadi bulan ini misalnya tahlil dan baca yasin, bulan depannya sholawatan, bulan depannya bisa manakiban. Nah ini, jadi ini ya istighosah juga. Jadi bergantian. Oh ya, ngaji kitab juga. Jadi itu ibu-ibu kegiatan yang rutin. Kemudian yang tidak rutin yaitu kita menunggu kegiatan dari adik-adik remas. Mungkin pada saat hari besar agama itu mesti ada peringatan mauludan atau mungkin Isra Mi'raj atau apa ya, itu menunggu nanti ibu-ibu membantu. Kalau misalnya suatu saat diserahkan ibu-ibu, ya kita tidak menolak. Misalnya sudah mauludan serahkan ibu peran wanita, enggak apa-apa, ya kami akan melaksanakan. Kemudian pada saat bulan puasa juga rutin kita menyiapkan juga buka puasa sama sahur bersama. Kemudian pas pertengahan itu ada nuzul Quran, ya kita juga melaksanakan semua ibu-ibu ya. Kemudian juga pada saat haji, pada saat wukuf di Arafah itu juga kita ada tayangan. Jadi jamaah haji di sini itu dari sini itu ditayangkan. Kemudian di sana berdoa bersama, juga kita ikut bersama-sama dengan keluarga jamaah haji ini. Kemudian juga kegiatan sosial yang lain itu seperti kita punya di Kecamatan Turen itu punya banyak TK untuk TK Islam, TK NU. Ini biasanya setiap tahun mengadakan latihan manasik haji untuk anak-anak kecil. Nah, itu di lapangan, biasanya di Stadion Talok agak jauh Bu dari sini. Ibu-ibu juga ikut. Jadi ibu-ibu peran wanita juga ikut untuk membantu. Nah ini, itu biasanya seperti itu setiap tahun. Kebetulan ini ada gurunya TK ini, Bu Umi ini. Jadi selaku koordinatornya. Kemudian juga, oh ya tadi Senin Pahing sudah disinggung oleh Ibu Haja Subina. Untuk menambah jumlah jamaah yang hadir di masjid, itu dilakukan langkahnya 1
kami itu punya tugas dibagi untuk mendatangi jamaah tahlil di masing-masing RW. RW kami di Kelurahan Turen ini ada 21. Jadi mulai RW 1 sampai 21. Kami dibagi tugas. Siapa yang ke RW 1, siapa yang ke RW 2. Nah itu sesuai dengan jadwalnya sana pada saat tahlil. Kemudian kalau sudah nanti hadir di masjid itu ada konsumsi dan ada door prize, Bu. Door prize-nya itu dicari jamaah yang terbanyak di masing-masing RW. Misalnya RW 1 kok yang hadir cukup banyak, yaitu yang dikasih. Pada umumnya kita antara 100 ibu-ibu yang hadir. Ini untuk yang Senin Pahing. Kemudian kemudian juga ada kegiatan Ahad pagi. Jadi Ahad pagi ada kegiatan pengajian. Kemudian ada Jumat sehabis subuh itu ada kegiatan baca surat Al-Kahfi. Ya, ini juga ibu-ibu juga ikut, nggih. Sama tahlilan, nggih, sama tahlilan, nggih. Kemudian yang lain seperti yang tidak terprogram mendadak seperti sunatan massal kemarin, memang murni yang melaksanakan ibu-ibu peran wanita, kemudian dengan peserta Malang Raya, boleh dari mana saja boleh, akhirnya terkumpul, terdaftar anak-anak usia kita itu 81. Kemudian yang menangani tadi saya sampaikan oleh Ibu Supina, yaitu Kiai Haji Yusuf Abdurrahman dari Malang. Kemudian juga istilahnya di karak terbang itu dari TNI. Kemudian juga yang Kitan itu juga dari TNI. Di sini juga cukup banyak. Alhamdulillah bisa sukses, tidak ada kendala apa-apa. Murni ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini semua kiprah untuk mensukseskan kegiatan sunatan massal. Yang jadi jadi yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Haja Aswina bahwa kita itu perdana didatangi Suling oleh Bapak Bupati, itu lupa saya tanggalnya, itu di sini. Jadi cukup banyak jamaahnya, mungkin sekitar hampir 500 orang. Iya, jadi di sini. Sarapan pagi juga, jadi diberi sarapan pagi, ya ini. Mungkin juga di lain tempat juga diberi untuk Suling ini. Itu terus kemudian untuk maulutan biasanya gini Ibu-ibu, jamaah haji yang pulang dari Mekah itu disambut oleh ibu-ibu di sini, yaitu ditandai dengan adanya santunan dan pengajian. Itu jadi satu. Jadi selain kita juga anjang sana ke haji, jamaah haji yang sudah pulang. Berangkatnya juga gitu, kita juga ke sana. Jadi akrab sekali, akhirnya kenal dengan jamaah haji. Memang di sini KBIHU ini adalah KBIH yang mungkin sudah mendapatkan nama khususnya untuk servis atau pelayanannya, sehingga cukup banyak yang daftar. Umroh aja sudah hampir setiap bulan ini memberangkatkan. Bulan September, Oktober, November kosong, Desember nanti, Januari, dan nanti terakhir Maret. Jadi itu. Jadi ini juga ibu-ibu ikut membantu. Ya ini. Ya saya katakan tadi sebetulnya ibu-ibu juga sudah melaksanakan kegiatan ya, tapi mungkin belum ada wadahnya. Mudah-mudahan nanti dengan istilahnya kita silaturahim ini kita ibu-ibu bisa membentuk lebih baik. Ya, jadi membentuk
si peran wanita di Masjid NU Al-Kafi Pandian Malang. Amin. Nggih, nggih. Untuk dokumen itu memang kami punya, yaitu dokumen setiap ada rapat ada notulen, dan bukunya itu sudah diberikan, diciptakan oleh yayasan mana ya tadi, ya ini jadi sama. Semua bagian yang ada di yayasan punya buku notulen. Jadi setiap ada kegiatan itu ditulis di sini. Tujuannya apa? Supaya tidak lupa. Nah ini, jadi kami sudah sudah rutin melaksanakan. Kemudian juga ada buku macam-macam, kegiatan Senin Pahing juga ada absennya. Kemudian buku inventaris juga. Inventarisnya peran wanita di sini cukup banyak, Bu. Di gudang sebelahnya kamar kecil tadi itu penuh, jadi macam-macam peralatan. Nggih. Oh iya, ya itu adalah buku untuk absen dari kegiatan Senin Pahing. Nggih. Pokoknya semua terdokumen, Bu, karena kami juga sudah emak-emak ini anggotanya sudah 50 ke atas. Pada untuk daya ingatnya ini kan rata-rata sudah menurun ya. Jadi ini jumlah pengurus di peran wanita ada 32 orang. Kalau dulu sampai mencapai 40 karena sudah banyak dipanggil oleh Allah, maka tinggal 32. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti monggo dialog, tanya jawab. Nanti kalau kami jawab semaksimal mungkin, semampu kami. Dan nanti yang menjawab tidak hanya saya, tapi juga teman-teman pengurus peran wanita. Monggo sementara itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu diskusi atau tanya jawab. Monggo kepada, ini rupanya ada remaja masjid ya. Mungkin ada remaja masjid, ya. Monggo silahkan. Tapi remajanya nggak ada, Bu. Iya, maknya saja. Maknya remajanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nunu atau Bu Hikmah. Di sini saya mau tanya, di sini apakah peran wanitanya yang di Al-Azhar ini ada kegiatan lain di luar itu? Misal contoh kayak di Pandean sendiri, di Ranting Pandean, dan kebetulan kalau di Kelurahan Purwantoro itu Ranting Muslimat itu ada 5. Dan kegiatan semua yang jenengan tadi paparkan itu kebetulan juga ada di Muslimat, kayak santunan, kayak peringatan hari besar ataupun maulid. Dan itu kegiatan kita, maulid itu tiap 1 tahun sekali. Sedangkan untuk tahlil itu 1 minggu ada darus, tahlil sama tibaan. Di sini juga saya tanyakan tadi, maaf ya, masalah sahur ya. Kalau mungkin baru ini kan, baru gini. Loh, biasanya takjil kan biasanya masjid ada. Nah, gimana caranya untuk bisa membikin sahur orang banyak partai gitu. Itu juga tolong dijelaskan karena tadi juga bingung saya, loh, enak ya. Caranya bagaimana masaknya itu? Bisa dicontoh kita, gitu aja. Ya, gitu. Itu tadi juga kalau memang ada kegiatan di Muslimat, bagaimana caranya kita bisa menghandle. Misalnya kan kita kebetulan orang-orang Muslimat juga. Nah, jadi biar gak bentrok dengan di Al-Kafi ataupun di jenengan ini tadi di Al-Azhar kan ada kegiatannya penuh juga. Monggo ngapunten, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin dari kami dulu yang menjawab, nanti ditambah oleh teman-teman. Untuk sahur bersama, itu pelaksanaannya 10 hari terakhir. Ya, tidak 1 bulan penuh, tadi 10. Jadi setelah sholat Yaumul Lail, nah itu diadakan sahur bersama. Kebetulan untuk dana itu dari donatur. Jadi sudah ada donatur khusus yang tentu saja tidak saya sebutkan di sini. Ya itu donatur. Betul. Ya. Insya Allah yang datang itu kira-kira 250 sampai 300 orang. Iya. Terus di samping itu terakhirnya nanti ada door prize, yaitu berupa kue dan parsel lebaran. Donaturnya ada di antara kita. Ada di antara kita tapi tidak saya sebutkan. Untuk pertemuan muslimat maksudnya ya. Untuk pertemuan muslimat itu di sini ada 7 untuk Kelurahan Turen itu ada 7 ranting ya. Nah, 7 ranting ini ada tersendiri. Jadi ada tersendiri kegiatannya per ranting itu ada tersendiri, dan alhamdulillah untuk tiap RW yang disebutkan tadi setiap minggunya setiap pekannya itu ada kegiatan tahlil. Sedangkan nanti pada waktu Senin Pahing itu ada tahlil akbar istilahnya ya, pertemuan akbar yang terdiri dari ibu-ibu muslimat dan ibu-ibu anggota RW atau PKK sekelurahan Turen. Begitu. Nah, adapun kegiatannya tidak hanya tahlil saja, jadi minggu pertama diisi tahlil dan yasin, terus yang kedua minggu 2 diisi dengan istighosah, yang ketiga diisi dengan manakib, terus yang keempat diisi dengan sholawat. Nanti ada ngaji kitab yang dipimpin oleh pembina kita, yaitu Kiai Haji El Junaidi, ngaji Sulam Sabina. Jadi ibu-ibu diajak ngaji kitab, jadi bukan ngesai tapi membaca bersama diajari. Jadi yang bisa menjadi lebih bisa, yang belum bisa menjadi bisa, seperti itu. Mungkin cukup atau ditambah oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Mau bertanya? Alhamdulillah, ini saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur sekali. Oh, nama saya Uswatun Hasanah. Sangat senang sekali dengan paparan kegiatan yang sudah dilaksanakan di Peranan Wanita Yayasan Al-Azhar. Ada sedikit yang ingin kami tanyakan, itu artinya di wilayah Turen ini juga aktif kegiatan muslimat ya Ibu ya. Itu berarti sangat bagus sekali ya di wilayah, artinya di Masjid Al-Azhar, sehingga bisa menarik untuk kegiatan muslimat di masing-masing ranting. Ini tadi yang belum sempat disampaikan atau diceritakan adalah mungkin kegiatan di hari Jumat setelah selesai sholat Jumat, biasanya kan kita sering ada Jumat berkah itu ya. Nah, ini yang tadi belum diceritakan. Kebetulan kalau beberapa uraian kegiatan sepertinya nantinya insya Allah kita harus bisa untuk melaksanakan atau paling tidak program-program terbaik akan kita laksanakan juga di tempat kami. Nah, ini untuk pelaksanaan Jumat berkah bagaimana kalau di Al-Azhar? Terima kasih. Untuk hari Jumat ya, itu kita mulai dari subuh Ibu-ibu. Jadi subuh, setelah sholat subuh berjamaah itu membaca surat Kahfi secara berjamaah yang dipimpin oleh Ustadz Isnandar juga sebagai takmir. Nah, setelah itu ini dari jamaah, untuk jamaah itu kita menghimbau untuk Jumat subuh ya. Jadi membawa bisa kue, bisa bisa nasi. Alhamdulillah
ada ini mungkin dari Mas Jainal Abidin tadi yang sebagai sekretaris itu ada orang Turen yang tidak mau disebutkan namanya ya, sekarang berdomisili di Pasuruan dan tadinya itu kurang lah ya, sekarang menjadi kaya. Dia itu memberi ke masjid-masjid berupa nasi bungkus ya, sebanyak 55 bungkus. Terus dari situ ibu-ibu terinspirasi mengadakan dari jamaah yang jamaah Masjid Al-Azhar Putri, juga ada ibu peran wanita di situ. Nah, di situ bagaimana kalau kita memberi sedekah itu tadi. Jadi terus membentuk grup, akhirnya alhamdulillah itu dari jamaah yang subuh tadi juga sarapan bersama. Diharapkan makanannya itu kering ya, itu bisa yang sisa bukan sisa, jadi kelebihannya itu bisa dipakai untuk disalurkan ke jamaah sholat Jum'ah. Di samping itu pada waktu sholat jamaah sholat Jum'ah itu juga masyarakat sini banyak yang memberikan Jum'ah barokah gitu 2 kali. Jadi insya Allah itu terkumpul itu yang subuh itu 200 lebih. Jadi alhamdulillah jadi 200 lebih. Jadi istilahnya makannya enggak mewah-mewah memang ya, jadi asal bisa dipakai untuk di samping itu juga ada minumnya teh gitu, teh hangat ya. Nanti ibu bisa nanti datang, kebetulan belum dimasukkan ke YouTube ya, itu mau dimasukkan ke YouTube sama Mas Ibut sebagai pengatur ya YouTube itu, nanti insya Allah akan sehingga nanti bisa. Terus untuk malam Jum'ah itu ada tahlilan, jadi tahlilan. Di mana di situ ditawasuli dari membaca surat Kahfi, dan malam Jumat itu para pejuang Masjid Al-Azhar itu ditawasuli semuanya. Di samping itu malam Jumat dilanjutkan remaja masjid mengadakan sholawat tiba. Oh ya, tadi remaja masjid Mbak ya, itu setiap 1 bulan sekali insya Allah Ahad Wage itu mengadakan Hotmil Quran. Ya, itu mungkin. Terima kasih sedikit Ibu. Ingin saya dengan tanyakan. Bekam gratis ya. Dari tadi berarti kegiatan itu terpusat pada peranan wanita ya? Enggak, kita membaur kerjasama semua. Ya, tapi kalau kami tadi melihat adanya banyak bidang, ada ketakmiran, KBIH, wanita, remas, dan pembangunan. Itu berarti artinya untuk bapak-bapak itu juga kegiatan langsung kerjasama dengan peranan wanita gitu ya. Untuk jadi, keluar langsung jadi langsung nama di situ Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Turen. Nah, di mana kalau penggeraknya itu ibunya peran wanita, terus anaknya itu remas, KBIH, dan semua saling membantu. Terima kasih. Bekerja sama. Alhamdulillah di sini kerukunan sangat terjaga. Sama Bu, di sana juga rukun-rukun semua. Alhamdulillah. Siapa kita? NU. Terima kasih untuk ini, semoga kita nantinya akan bisa mengalihkan semua kegiatan ini ke Pandean. Tapi bukan berarti di kami itu lebih ya, tapi masih kurang. Ya. Mungkin nanti suatu saat kami akan silaturahim insya Allah ke Masjid Al-Kahfi. Insya Allah. Nanti akan kami undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih sebelumnya kami dari ini pengurus harian Takmir Masjid NU Al-Kahfi. Tadi ibu-ibu muslimah dari Al-Kahfi sudah
menyampaikan banyak pertanyaan. Dan sebelumnya mungkin kami memperkenalkan diri juga. Dari bapak-bapak tadi diem pasif, tidak ada yang bersuara. Sebelumnya kami, nama saya M. Said Ibrahim, sekretaris. Kemudian menika Bapak Sekretaris Takmir, menika Abah Maksum, koordinator Majelis Idharoh. Kemudian sebelah kanannya yaitu Bapak Mustafa, Humas Takmir Masjid. Kemudian yang sebelah kanannya yaitu Bapak Anang Masrullah, bagian sisi pendanaan atau usaha. Dan tadi yang sebelah kiri saya yang tadi barusan kondur karena harus mengisi di masjid lain. Beliau adalah Rois Surya NU Ranting Pandean dan sekaligus Wakil Takmir Masjid Al-Kafi. Sing menika Abah Haji Sofyan inggih menika Ketua PHBI, ya, inggih koordinator untuk PHBI Ketamiran di Masjid Al-Kafi. Tadi sangat luar biasa program-programnya, dan kami mengawali dari muslimah ini, tim kami muslimah sangat kecil sekali. Kalau tadi dibandingkan ada 32 nggih anggotanya, kami sangat minim sekali. Mungkin perlu diperjelas kembali, dipaparkan kembali biar nanti untuk referensi muslimah tentang kepengurusan Ibu. Mungkin ketua, terus harus ada seksi apa, nanti hasil kami oleh-oleh ini nanti Ibu muslimah yang diketuai oleh Ibu Nur Aini nanti bisa membentuk struktur organisasi melengkapi nggih untuk kepengurusan muslimah ya. Di dalam ketakmiran itu memang harus ada bagaimana biar muslimah ini nanti bisa berjalan eksis sangat seperti luar biasa di Masjid Al-Azhar ini. Nggih, mekaten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kebetulan di sini sudah terpampang struktur organisasi, Pak. Jadi struktur organisasi peran wanita Masjid Besar Al-Azhar Turen masa bakti tahun 19 sampai 2024. Ya. Kemudian di atas sendiri itu sayangnya nggak bisa kami tampilkan. Ya. Bisa. Nah, di apa? Di balik ya, di covernya itu ada. Ya. Jadi yang pertama Dewan Pengurus Yayasan, kita memang di bawah yayasan, jadi merupakan apa ya, salah satu bagian. Ketuanya adalah Ibu Dr. Anda Hajah Darwati MM yang sekarang izin. Kemudian penasehatnya itu Ibu Hajah Supina, ini mantan juga mantan ketua peran wanita. Yang kedua Ibu Hajah Rodiyah, ini sudah almarhum, ya ini belum diganti, ya belum diganti. Kemudian wakil ketuanya Ibu Hajah Musarofah, sekretarisnya saya sendiri Bu Tasmina, dan yang kedua sekretaris dua Bu Hajah Ninil samping saya. Kemudian bendaharanya Ibu Hajah Sri Yunarsih, itu Yun Mami. Kemudian yang kedua ini memang belum tergantikan atau belum diganti namanya, yaitu Ibu Hajah Eni, karena Bu Sumarli ini mengalami sakit. Ya. Kemudian ada juga seksi arisan, ini Ibu Hajah Daya, seksi ibadah dan dakwah. Ini juga ada sebanyak 5 orang, juga ada seksi pendidikan, ini sebanyak sekian orang. Ini untuk seksi pendidikan memang kami ambil dari mantan guru. Jadi mantan guru-guru banyak Pak di sini. Ada guru SD, ada guru ada yang masih aktif juga ya. Kemudian ada seksi usaha. Nah, tugasnya seksi usaha ini kalau ada santunan, ini seksi usaha ini pegang peran untuk mencari dana santunan. Kemudian seksi inventaris itu yang merawat barang-barang inventaris yang ada di gudang, sekaligus mencatat mana barang yang masih bisa dipakai, mana yang rusak atau mana yang hilang. Nah ini catatannya ada semuanya.
Kemudian seksi sosial. Seksi sosial ini tugasnya adalah kalau ada termasuk santunan, termasuk juga mengunjungi anggota yang sakit atau yang mungkin kena musibah. Nah, ini adalah dari seksi sosial. Ini bisa dikembangkan Pak, nanti bisa kembangkan sendiri, mungkin ditambah seksi apa yang dibutuhkan. Kalau kami sementara ini yang kami perlukan. Itu mungkin, monggo yang lain mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, kalau bagi saya, kalau datang di sini, ngapunten ibu-ibu pandian ya, yang ada di depan saya ini bukan orang asing, tapi orang Turen. Jadi saya sudah pernah dibesarkan di sini. Jadi saya kemarin itu ngoprak-ngoprak ayo ngangsu kaweruh nang guru-guru di Turen memang sudah gudangnya organisatoris. Jadi sebagai info tadi ibu-ibu kan masih baru. Saya ada yang saya pertanyakan, saya lihat setiap di foto itu ibu-ibu itu seragamnya ganti-ganti. Seperti Soimah sepertinya. Setiap tampil ganti. Yang saya tanyakan cara pengadaan seragam gimana? Apakah pribadi atau ada subsidi dari takmir? Dan yang kedua yang saya pertanyakan, setiap kegiatan ini apakah dispot dari dana dari takmir? Sebenarnya selama ini kami dari si peranan wanita, si muslimah masih mencoba menggandeng takmir sebagai stimulan aja, sebagai perangsang untuk kegiatan. Yang kedua. Dan yang ketiga, kami akan mencoba apakah menurut ibu-ibu efektif, karena selama ini kita mencoba beberapa kali dulu dispot dari ibu muslimah dan takmir, kami akan mencoba mengadakan partisipan dengan mencari sponsor di Malang. Kan ini kan kearifan lokal saja ya. Di daerah kami ini kan banyak kuliner. Nah ini akan kami jual program kita kunjungan ke sini, program yang lainnya yang banyak kerumunan kita jual ke kuliner. Apakah ini juga efektif? Karena kalau nggak gitu kuliner-kuliner itu akan dirumat oleh orang lain gitu loh. Makanya mungkin ini menyimpang, ini masih saya butuh dokumentasi sebanyak-banyak ini kan akan kami jual ke tempat-tempat kuliner yang berjamuran di daerah Malang, Cai Ciliwung dan Pandean. Nah ini yang saya tanyakan kepada ibu semuanya. Sementara begitu, kebetulan saya di sini pas baru megang di si Idaroh. Dulu saya di sekretaris dari pengurus harian. Jadi sekarang turun gunung di Idaroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab, karena usianya peran wanita cukup muda, 25 tahun, akhirnya seragam kita itu kalau kita hitung 12 macam. Bapak-bapak beri satu saja belum. Liane putih, helek putih, kabeh ya duwe. Bapaknya kalah. Lah itu pendanaannya dari mana? Urunan beli sendiri nyicil gitu. Lalu untuk menyponsori santunan itu pengurus dulu daftar membantu, tapi istilahnya AUD dicatat tapi utang dulu. Lah untuk menggali dana yang pertama ya gali pertama dari pengurus sekian, lalu kita mendatangi yang donatur itu, lalu kita kerjasama dengan tadi Haji Baru, kita ajak sama-sama untuk menyantuni. Jadi tiap tahun tambah berkembang demikian. Jadi kita itu ya ibadah, ya mengajak, yang mengeluarkan tapi tidak terlalu banyak, tapi banyak temannya, akhirnya hasilnya insya Allah memuaskan. Demikian. Dari takmir sekarang ini, saya nggak dulu waktu perjuangan kami yang dulu tuh gali sendiri, lalu setelah sudah banyak kami mendatangi Pak Tamir, aku tinggal anak iki dibantu, lalu ke KBIA dibantu. Kalau sekarang sudah langsung dikasih sama Pak Yai Bawe,
Bagus itu kalau saya dulu mame itu enggak, saya cari dulu, baru setelah dapat saya laporkan dikasih, itu dulu. Tapi alhamdulillah dari sedikit sampai banyak akhirnya banyak. Alhamdulillah. Demikian. Perjuangan ibu-ibu ibadah memang. Tujuannya untuk ibadah yaitu memakmurkan masjid dan supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, terutama ikhlas. Terima kasih. Mohon maaf, tambahan berkat Jumat. Jadi berkat Jumat di Al-Azhar ini hasil studi banding kami bersama Yai Sibawe dengan Pak Alek, pertama ke Sabilillah. Yang kedua ke Masjid Agung. Kebetulan ketua yang sekarang itu Yai Zainuddin, bekas dosen saya dulu di teknik. Jadi gimana caranya? Ya ibda' binafsi kata Nabi, mulai dari diri sendiri. Setiap kita punya program, itu jangan orang lain jangan dulu, ibda' binafsi. Mulai diri sendiri. Akhirnya kami mulai waktu itu cuma memang ada pro dan kontra. Ada yang biasa itu. Jadi biasanya yang kontra itu yang mungkin punya tapi gak gelem metu lah itu. Itu biasa itu biasa. Katakanlah kaya tapi medit lah itu yang lawang berkat Jumat kan baik itu. Awalnya kita share karena kita punya grup WA, kita share lalu waktu humasnya nanti Masjid Al-Kahfi mulai menyediakan jadi dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah. Siapapun boleh mengisi, siapapun boleh mengambil. Nah, kebahagiaan kami ya itu setelah melihat sales-sales itu sambil ngitung makan itu Masya Allah itu kebahagiaan tidak ada taranya. Nah yang perlu kami sampaikan ada yang kita sampaikan tiap Jumat lagi itu masih 100 kotak. Terus beberapa bulan ini Makrus itu namanya pengusaha permet itu membawa mobil itu 100 kotak. Kemarin ada Bank Sinar Mas Bu Gaji ya. Bank Sinar Mas yang kerjasama dengan urusan umroh itu setiap Jumat 50 kotak. Nah terus kata Idaro itu bagus. Warung-warung itu dikasih pengertian. Artinya kita tidak minta waktu itu. Bahwa kita hanya memberitahuan bahwa di Al-Azhar ada segera berkah Jumat. Mungkin seteguk air, secuil roti bagi Anda enggak ada artinya. Tapi mungkin bagi jamaah kita yang tukang becak, yang dia petani yang seharian macul, ada Jumatan, nah itu banyak artinya. Untuk itulah nanti dihimbau begitu, redaksinya itu jangan semacam kita minta, tapi mengetuk hati pengusaha kuliner itu supaya ikut berbagi melalui Masjid Al-Kahfi. Jadi demikian itu. Jadi kami untungnya punya sponsor tetap untuk berkah Jumat itu minimal. Kalau katakan untungnya banyak yang umpama tidak ada sama sekali itu masih ada 200. Kita break sebelum Pak Ketua akan memberikan kenangan ini ya. Ya, Bu. Karena Yai mau untuk acara selanjutnya yaitu pemberian cindera mata dari Ketua Yayasan Masjid Besar Al-Azhar Turen dari Bapak Kiai Haji Imam Sibaweh. Monggo dipun foto Ibu. Mbak Kacini nih. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.